Shalom, selamat siang. Di sini saya akan membuat tugas analisis mengenai film yang berjudul Kapernaum 2018. Kapernaum adalah film yang sangat menyayat hati dan disutradarai oleh Nadine Labaki. Di sini akan membawa kita ke jantung Beirut, Lebanon, di mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Film ini mengikuti kisah Said, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan perjuangannya untuk menemukan keadilan dan harapan di tengah dunia yang sangat kejam. Film dimulai dengan gambaran kehidupan Said yang sangat suram. Dia tinggal di rumah yang kumuh bersama keluarga besarnya, di mana orang tua mereka lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak-anak mereka. Sain terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya bertahan hidup, seperti mencuri dan meminta-minta di jalanan. Suatu hari, Sain terlibat dalam perkelahian dengan seorang pria yang telah mencuri uangnya. Meskipun Sain adalah korban pada situasi ini, dia dipenjara karena tidak memiliki dokumen resmi dan dianggap sebagai pengungsi ilegal. Di penjara, Said bertemu dengan Rahil, seorang wanita muda yang dipenjara karena melakukan tindak kekerasan. Rahil sedang hamil, dan Said berjanji untuk merawat bayinya setelah Rahil dibebaskan. Selama masa hukumannya, Said merasakan amarah dan kekecewaan yang mendalam terhadap dunia yang tidak adil. Dia memutuskan untuk menggugat orang tuanya karena telah melahirkan dia ke dalam kemiskinan dan penderitaan. Dia menuntut agar mereka tidak boleh memiliki anak lagi, karena mereka tidak mampu merawat anak-anak mereka dengan baik. Setelah dibebaskan dari penjara, Said mencari Rahil untuk menepati janjinya. Dia menemukan Rahil di sebuah rumah sakit, tetapi Rahil telah meninggal dunia karena komplikasi melahirkan. Sain kemudian merawat bayi Rahil yang dia beri nama Yakob. Sain dan Yakob hidup bersama dalam kemiskinan dan kesulitan. Sain berusaha untuk melindungi Yakob dari bahaya dan memberikannya kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan dari orang tua. Namun, kehidupan mereka dipenuhi dengan tantangan seperti kekurangan makanan, tempat tinggal yang tidak layak, dan ancaman dari orang-orang yang ingin memanfaatkan mereka. Sain terus mencari keadilan untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak lain yang mengalami nasib yang sama. Dia ingin agar dunia tahu tentang penderitaan yang dialami oleh anak-anak miskin dan pengungsi di Lebanon. Dia bertekad untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak anak yang terabaikan. Peristiwa hukum yang terjadi pada film Kapernaum 2018 adalah yang pertama, Sain menggugat orang tuanya. Sain mengajukan gugatan hukuman yang terdapat orang tuanya karena telah melahirkan dia ke dalam kemiskinan dan penderitaan. Yang berikutnya, Sain dipenjara. Sain dipenjara karena melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang pria yang mencuri uangnya. Meskipun Sain adalah korban dalam situasi ini, dia dianggap bersalah karena dia tidak memiliki dokumen resmi dan dia dianggap sebagai pengungsi ilegal. Dan berikut peristiwa hukumnya adalah peradilan anak. Film ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan anak di Lebanon tidak adil dan tidak efektif. Sain tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai. Dan peristiwa hukum yang terakhir yaitu pernikahan anak. Film ini juga menyoroti masalah pernikahan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan peristiwa hukum yang terakhir pada film ini yaitu eksploitasi anak. Film ini menunjukkan bagaimana anak-anak miskin dan pengungsi seringkali dieksploitasi pada para majikan dan orang dewasa lainnya. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan tidak aman, dan mereka tidak memiliki hak-hak pekerja atau gaji.
Dan film ini berakhir dengan Sain dan Yakub yang masih hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka tetap saling mendukung dan memberikan harapan satu sama lain. Meskipun masa depan mereka tidak pasti, mereka tetap teguh dalam menghadapi kesulitan hidup dan terus mencari keadilan dan harapan di tengah dunia yang sangat kejam.